Perbincangan kami kali ini tentang mengampuni. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, judul yang atau tema yang akan kita bicarakan malam hari ini rupanya sangat menarik karena banyak sekali dibicarakan, sering kali dibicarakan, tapi pelaksanaannya ini yang sulit gitu Pak Paul ya. Dan diharapkan dengan perbincangan ini ada suatu arahan dari berdasarkan firman Tuhan yang Pak Paul bisa sampaikan. Tetapi sebenarnya bagaimana tentang mengampuni itu sendiri Pak Paul? Kok banyak dibicarakan tapi tetap sulit untuk dilaksanakan gitu? Mengampuni sangat terkait dengan atribut atau karakter Tuhan. Sebab Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang mengampuni. Bahkan dasar dari relasi kita dengan Tuhan adalah pengampunan itu sendiri yang kita terima dari Tuhan. Seperti tadi Pak Gunawan sudah katakan, memang seringkali kita mendengar ya imbauan atau ya penjelasan dari firman Tuhan tentang mengampuni. Dan salah satu yang seringkali diungkit atau dikutip adalah Matius 18 ayat 21 dan 22. Di mana terjadi percakapan antara Petrus, salah seorang murid Tuhan, dan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bagaimanakah mungkin kita mengampuni orang sebanyak itu? Yang secara tidak langsung berarti tanpa batas." Inilah pertanyaan yang akan kita coba jawab pada acara hari ini, Pak Gunawan. Ya, memang tepat sekali apa yang dipertanyakan Petrus. Mungkin bagaimana kita itu bisa mengampuni orang sampai 70 kali 7. Pada hakikatnya bukan 490-nya itu, tetapi tanpa batas yang tadi Pak Paul katakan. Itu sebenarnya kesulitan apa atau hambatan-hambatan apa yang seringkali dialami oleh kita, oleh seseorang di dalam hal mengampuni orang lain ini Pak Paul? Ada beberapa. Yang pertama adalah kita ini memiliki kodrat keadilan. Dan sebagai makhluk yang dianugerahkan kodrat keadilan, kita terdorong untuk menuntut balas tatkala kita dirugikan. Kita mempunyai kodrat keadilan, dan keadilan adalah setimpal, sepadan. Jadi kalau orang merugikan kita, nah supaya keadilan itu ditegakkan, kita merasakan dorongan untuk memberikan balasan. Dan juga ini, karena kita mempunyai kodrat keadilan, kita ingin menghukum perbuatan salah itu dengan ganjaran yang menurut kita setimpal dengan tindakannya. Jadi, waktu orang berbuat sesuatu yang merugikan atau menyakiti kita, karena kita makhluk yang memiliki kodrat keadilan, kita langsung terdorong secara alamiah mau memberikan balasan, ya, atau ganjaran yang menurut kita setimpal dengan tindakannya. Nah, saya kira ini nih penghalang pertama mengapa sukar bagi kita untuk mengampuni orang. Sebab mengampuni kan berarti kita merelakan lepasnya hak untuk mengganjar atau membalas perbuatan orang itu. Bapak, kalau konteksnya dalam hal berbangsa dan bernegara ya Pak Paul, kan kita selalu mengidam-idamkan adanya penegakan keadilan gitu. Apakah bagaimana pendapat Pak Paul sendiri terhadap kaitannya dengan keadilan ini? Apakah Pak Paul setuju kita ya sudah diampuni aja para koruptor, segala semua yang sejenis-jenis itu Pak Paul? Nah, ini bagus sekali ya. Kita perlu mengklarifikasi bahwa yang Tuhan maksudkan di sini bukanlah hukum kenegaraan atau hukum dalam masyarakat. Tapi ini adalah konteksnya relasi pribadi. Waktu orang berbuat salah kepada kita, Tuhan meminta kita mengampuni perbuatan salah itu. Nah, ini harus dibedakan dari keadilan yang harus ditegakkan di dalam sebuah masyarakat. Maka di Perjanjian Lama pun
Tuhan menetapkan sanksi atau hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran. Sebab tanpa adanya hukuman bagi perbuatan salah, maka kita akan menciptakan masyarakat yang cenderung anarkis ya. Semua orang akhirnya berbuat semaunya atau seenaknya. Nah, jadi sekali lagi konteks pembicaraan antara Petrus dan Tuhan Yesus di sini adalah konteks relasi interpersonal, relasi kita dengan sesama. Apa itu tuh? Tindakan Kristiani, suatu orang melakukan hal-hal yang menyakiti hati kita. Ya, terkait dengan itu Pak Paul, misalnya ini penipuan gitu, kita ditipu oleh saudara kandung kita sendiri gitu. Nah, secara hukum kan dia pasti akan dihukum, karena itu dibawa ke pengadilan dan sebagainya. Lalu bagaimana sikap kita itu? Kadang-kadang kita sulit Pak Paul memberikan pengampunan pada, walaupun itu saudara kandung yang sudah jelas-jelas makan uang kita gitu. Dan kesulitannya adalah karena kita merasa dikhianati ya, ditipu oleh saudara kandung sendiri, dan ini membuat kita merasa sakit dan marah. Ini adalah salah satu rintangan juga Pak Gunawan. Rintangan yang menyukarkan kita untuk mengampuni. Sewaktu kita merasakan sakit dan marah, nah ini nih membuat kita ini nih akhirnya terdorong ingin melampiaskan emosi sakit dan marah itu. Emosi terluka ya, dan emosi marah. Dalam bentuk apakah kita ingin melampiaskannya? Dalam bentuk pembalasan. Sebab emosi yang kuat itu tuh seolah-olah mendorong untuk keluar dari dalam diri kita. Nah, keluarnya dalam bentuk tindakan pembalasan. Nah, waktu kita mengeluarkan tindakan pembalasan itu tuh memang lebih mudah bagi kita untuk menyurutkan intensitas marah dan sakit yang kita rasakan. Itu sebabnya emosi ya, sewaktu begitu membara, benar-benar menghalangi kita untuk mengampuni. Tatkala kita atau pada waktu kita mengingat perbuatan yang jahat itu, kita merasakan sakit dan marahnya. Nah, pada detik-detik itu tuh memang sangat sukar sekali bagi kita untuk berkata, saya mengampunimu. Nah, justru yang kita rasanya ingin lakukan adalah memberikan balasan. Dengan memberikan balasan, emosi kita keluar, maka intensitas kemarahan kita mulai mereda pula. Pak Paul, berkaitan dengan penjelasan Pak Paul barusan, biasanya kalau orang-orang yang punya masalah dengan sakit hati, sulit mengampuni sampai bertahun-tahun gitu belum selesai Pak Paul, itu kan agak tertolong misalnya dalam proses terapi, lalu klien ditolong kembali ke momen itu begitu ya, lalu dilampiaskan di hadapan terapisnya gitu. Menurut Pak Paul sendiri itu proses seperti itu sebenarnya tanda kutip secara halus kan itu seperti membalas juga kan gitu ya, mengeluarkan semua unek-unek kemarahan kita kepada orang itu, cuma yang nggak di depan orangnya begitu. Apakah seperti itu atau menurut Pak Paul yang berbeda begitu? Nah, saya kira kita mesti pecah dua antara melampiaskan atau mengeluarkan emosi dan melakukan pembalasan. Nah, jelas Tuhan berkata pembalasan adalah hakku ya, hak Tuhan. Jadi itu sesuatu yang memang milik Tuhan secara eksklusif. Manusia tidak diberikan hak untuk membalas dalam relasi interpersonal. Sekali lagi saya tekankan, dalam masyarakat manusia diharapkan Tuhan untuk menegakkan keadilan, menciptakan sistem peradilan yang melibatkan sudah tentu ya hukuman kepada orang yang telah melakukan pelanggaran. Nah, dalam relasi interpersonal ini saya kira sah ya dan baik bagi kita untuk bisa melampiaskan atau mengeluarkan rasa sakit dan marah kita. Namun jangan sampai rasa sakit dan marah itu tuh akhirnya berkelanjutan dalam bentuk tindakan konkret, yaitu membalas orang lain. Nah, itu yang Tuhan minta kita untuk berhenti. Kita boleh mengeluarkan isi hati kita, rasa sakit kita dan marah kita, tapi kita diminta Tuhan berhenti di situ. Tuhan tidak mau kita melangkah maju dan mengambil posisi sebagai pembalas. Nah, itu adalah hak Tuhan. Jadi menjawab pertanyaan Ibu Wulan tadi, dalam konteks terapi apakah dibenarkan? Sangat dibenarkan. Ya, justru itu adalah cara yang sehat ya untuk orang bisa
mengeluarkan beban-beban dan kepahitannya. Nah, setelah itu dikeluarkan, otomatis intensitas emosi yang tadinya menekannya sekarang mulai berkurang. Tapi dia sendiri kan belum tentu mengampuni orang yang bersangkutan dengan dia itu, Bapak, yang bersalah kepada dia itu. Betul. Nah, pada saat itu tuh, setelah dia mulai merasakan hatinya tidak lagi berat ya, ditekan oleh emosi, marah dan sakit. Nah, dia dapat melihat masalah dengan lebih jernih dan mengambil keputusan untuk mengampuni. Ini yang harus kita tekankan, bahwa pada akhirnya yang penting adalah kita mau atau tidak mengampuni. Yang Tuhan minta kepada kita adalah kemauan untuk mengampuni. Maka di Matius pasal 5 Tuhan juga berkata, jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni engkau. Ya. Nah, apakah pengampunan itu tuh bisa langsung kita berikan? Bisa, dalam pengertian secara rasional kita berketetapan hati mau mengampuninya. Namun dari titik ketetapan hati sampai benar-benar kita benar-benar ya bisa benar-benar melihat dia dengan biasa lagi, tanpa amarah, tanpa kebencian dan sebagainya, itu akan memerlukan waktu. Semakin dalam luka berarti semakin panjang waktu yang kita butuhkan. Tapi yang penting adalah adanya ketetapan hati, adanya kemauan untuk mengampuni. Nah, tinggal nanti dalam pelaksanaannya. Kita memang harus jatuh bangun bergumul untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Kalau satu pengampunan aja sudah begitu beratnya Pak Pol ya, untuk dilakukan, begitu sulitnya gitu ya buat kita. Apalagi yang tadi Tuhan Yesus katakan harus mengampuni 70 kali 7 gitu. Bagaimana itu bisa terjadi Pak Pol? Oke, pertama-tama kita ingin lebih jelas lagi melihat perkataan Tuhan itu. Petrus berkata, kita itu tuh dituntut untuk mengampuni 7 kali. Nah, bagi Petrus, 7 kali adalah suatu jumlah secara harafiah. Ya, benar-benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7 kali, kami tidak akan lagi memberikan pengampunan. Yang kami lakukan adalah memberi pembalasan. Jadi Petrus melihatnya secara harafiah. Tuhan mengajak Petrus tidak melihatnya secara harafiah. Tuhan menjelaskan 70 kali 7 kali. Tuhan tidak membicarakan tentang masalah jumlah di sini, ya, angka bukan sama sekali. Tuhan sedang mengajarkan Petrus untuk memiliki sifat atau karakter pengampun. Dan untuk bisa menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti oleh Petrus dan juga oleh kita semua, Tuhan menggunakan jumlah atau angka 490 kali. Yang jelas kita tahu itu bukanlah menunjukkan angka ya atau jumlah, tapi sebuah jumlah yang tak terbatas. Dengan kata lain, yang tadi saya singgung tadi, Tuhan menginginkan sifat pengampun menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan jadinya? Yang pertama, mengampuni seseorang lebih dari sekali hanyalah dimungkinkan bila kita memandang perbuatannya satu persatu. Apa yang saya maksud? Ini nih. Kecenderungan kita adalah menyamaratakan satu perbuatan salah dengan perbuatan-perbuatannya yang lain. Dan mengaitkan satu perbuatan dengan pribadi orang secara keseluruhan. Ya. Jadi kita itu tuh langsung menganggap orang ini nih seperti perbuatannya yang telah menyakiti kita. Sedangkan belum tentu satu perbuatan mewakili atau mencerminkan pribadi orang itu secara keseluruhan. Untuk bisa mengampuni orang terus-menerus, memang kita ini harus melihat perbuatan orang itu tuh sedikit banyak terpisah dari pribadinya. Dan belum tentu perbuatannya mencerminkan dirinya secara utuh. Kita benar-benar hanya menyoroti perbuatan itu. Dengan cara itulah kita lebih dimungkinkan mengampuni perbuatannya yang kedua. Sebab kita tidak lagi mengaitkan perbuatannya yang kedua dengan perbuatannya yang pertama. Dan kita tidak mengaitkan perbuatannya yang pertama dan kedua sebagai pencerminan dari karakter orang itu secara keseluruhan.
Sekali kita mengkelompokkan orang itu sebagai inilah dia sifatnya nih, gara-gara perbuatannya yang menyakiti kita, kita tidak akan bisa mengampuninya. Jadi kita hanya bisa mengampuninya kalau kita memang memisahkan perbuatan yang pertama dengan yang kedua, dan perbuatan-perbuatan itu dari dirinya secara utuh. Tapi bagaimana itu bisa dihindari? Karena seringkali perbuatan yang kedua itu sangat terkait dengan yang pertama, Pak Pol. Misalnya suami yang suka mukul istrinya gitu. Dia sudah nangis-nangis minta maaf dan istrinya memaafkan dia. Lain kali dia pukul lagi. Jadi perbuatannya yang pertama dan yang kedua itu kan sangat terkait gitu, Pak Pol. Betul. Jadi ada kalanya itu yang terjadi, Pak Gunawan. Memang perbuatan 1, 2, dan 3 itu tuh sangat terkait. Karena apa? Sama. Ya. Jadi bukan saja terkait, tapi memang sama. Kalau sama, memang kita akhirnya menyimpulkan ini adalah suatu kesengajaan ya. Sebab diulang lagi dan diulang lagi. Nah, apa sikap kita? Tetap sebetulnya respons Kristiani yang Tuhan harapkan dari kita adalah memberi pengampunan. Selain memberi pengampunan, kita nanti juga dituntut Tuhan untuk hidup berhikmat. Artinya apa? Kita misalkan dalam contoh suami yang memukuli istri. Kita berusaha untuk menghindari faktor pemicu yang menyebabkan suami itu tuh akhirnya memukul kita. Ya, kita menghindarilah. Misalkan mata kita yang menantangnya, suara kita yang meninggi, atau emosi kita yang histeris, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu bisa kita hindarkan. Atau kalau memang suami kita tidak mempunyai masalah dengan tindakan-tindakan kita tadi itu tuh, tapi memang sifatnya atau perangainya jahat, dikit-dikit mau memukul, berarti kita berhikmat. Misalkan kita berkata kepadanya, sekali lagi engkau pukul aku akan laporkan engkau ke polisi. Dan benar-benar dia pukul kita kedua kalinya, kita laporkan ke polisi, minta perlindungan polisi, dan minta polisi untuk menangkapnya. Karena ini adalah tindak kriminal memukuli orang. Nah, jadi dengan kata lain, kita dituntut Tuhan untuk juga bertindak, melindungi diri kita ya dalam situasi seperti itu. Nah, apakah dengan kita melindungi diri itu identik dengan kita tidak mengampuninya? Ya tidak, saya kira ya, tetap bisa kita ini mengampuninya. Kalau misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan yang secara umum memang cukup besar begitu ya, tanda kutip, misalnya membunuh orang yang kita kasihi begitu. Nah, boro-boro kan tadi Pak Pol bilang suruh dipisahkan dengan kesalahan yang berikutnya, yang lain-lain dan sebagainya begitu. Boro-boro kita bisa mengampuni perbuatan yang kedua, kayak ketiga, keempat, kelima begitu. Yang pertama itu yang masih sulit sekali gitu untuk diampuni gitu, Pak Pol. Oke. Nah, ini kita masuk ke poin berikutnya, Ibu Wulan, yaitu ini. Mengampuni berulang kali melawan kodrat manusiawi kita. Dan hanya dimungkinkan bila kita hidup di dalam Tuhan. Sebab mengampuni berulang kali sesungguhnya adalah kodrat ilahi. Jadi betul sekali perkataan Ibu Wulan tadi. Mustahil bagi kita mengampuni orang yang melakukan kesalahan yang begitu jahat ya, berulang kali. Mustahil, sebab secara manusiawi itu memang tidak sesuai dengan kodrat kita. Jadi kita simpulkan, mengampuni berulang kali sungguh-sungguh adalah kodrat ilahi. Nah, kalau ini kodrat ilahi berarti kita hanya bisa melakukannya dengan kuasa Tuhan. Ya, kita mesti hidup dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhanlah kuasanya baru dapat mengalir masuk ke dalam diri kita dan memampukan kita melakukan sesuatu yang ilahi seperti mengampuni ini. Ya, bagaimanakah caranya itu nantinya Tuhan menolong kita dan memampukan kita mengampuni? Benar-benar kita tidak bisa menciptakannya, merekayasanya supaya ada. Kita hanya perlu hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu sangat akrab dengan Tuhan, dan meminta kuasanya untuk bisa mengampuni orang. Nah, kalau itu terjadi, barulah pada akhirnya kita bisa mengampuni. Nah, ini sesuai dengan yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal
Di dalam aku. Jadi kita harus bersarang, berakar pada pokok anggur, pada Tuhan Yesus sendiri. Barulah nantinya kita akan menerima aliran kuasa-Nya untuk dapat mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Ya memang di dalam hal mengampuni itu kadang-kadang terbersit rasa khawatir gitu Pak Paul ya. Nanti kalau sudah diampuni dia seenaknya aja gitu loh terhadap diri kita itu, lalu memudahkan segala sesuatu, menggampangkan begitu saja. Oh gampang kok, toh nanti diampuni lagi gitu. Nah ini sikapnya sebenarnya harus bagaimana kita Pak Paul? Kita mengampuni itu dalam pengertian di dalam hati kita memang mau menghapus kesalahannya, ya, sehingga kita mau melihat dia itu tuh sebagai manusia yang baru. Tapi di dalam prakteknya atau kenyataannya, sekali lagi, apakah kita tidak boleh, misalkan kita sebagai seorang guru ya, melihat ini siswa kok melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, sudah sepatutnya lah kita memang memberikan ganjaran atau sanksi kepada siswa kita itu. Atau kita sebagai orang tua, melihat anak kita kok melakukan perbuatan yang salah berulang kali. Apakah kita tidak boleh memberikan ganjaran kepadanya? Oh silakan, kita memberikan ganjaran sesuai dengan perbuatannya, agar dia belajar untuk tidak mengulangi perbuatannya itu. Jadi dengan kata lain, pengampunan memang adalah sebuah sikap hati. Sebuah sikap hati, sungguh-sungguh sikap hati di dalam diri kita. Namun dalam caranya kita nanti memperlakukan orang yang telah berbuat salah kepada kita, saya kira terbuka banyak pilihannya. Ada kalanya, kadang-kadang, karena kita belum bisa atau belum siap berbicara dengan pasangan kita yang telah menyakiti hati kita, mungkin kita perlu waktu untuk berdiam diri. Dan kita berkata kepadanya, mohon berikan saya waktu untuk berdiam diri. Saya belum bisa bicara dengan engkau. Berikan saya waktu mungkin selama 3-4 hari ini, atau seminggu ini, atau 2 minggu ini. Engkau melukai aku terlalu dalam. Aku hendak berdiam diri terlebih dahulu. Pasangan kita sudah tentu akan merasa terhukum ya. Namun tujuan kita memang untuk bisa memulihkan perasaan kita yang telah disakiti itu. Nah sekali lagi itu salah satu pilihan tindakan yang mungkin sekali lebih mendidik ya. Lebih mendewasakan pasangan kita atau anak kita atau siapapun. Supaya nanti dalam berelasi dengan kita, mereka jadinya lebih berhati-hati. Iya, sangat terkait sekali memang pengampunan ini dengan bagaimana kita itu menyerahkan diri kita pada Tuhan sebenarnya Pak Paul. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mengampuni kita, lalu kita bisa mengampuni orang lain, itu kemampuan yang Tuhan berikan secara khusus pada kita itu sebenarnya. Betul Pak Gunawan. Jadi pengampunan sebetulnya terkait dengan iman. Ya. Semakin besar iman, semakin mungkin kita mengampuni orang. Kenapa saya berkata begitu? Karena sewaktu kita menolak mengampuni dan kita ingin membalas, sebetulnya itu salah satu cara untuk mulai pembalasan adalah pembalasan merupakan upaya kita untuk melindungi diri. Jadi pembalasan bisa kita tafsir sebagai perisai yang kita gunakan. Jangan sampai orang ini mengulang perbuatannya ya, yang menyakiti kita. Maka kita memberikan balasan kepadanya. Jadi balasan itu tuh sebagai salah satu bentuk untuk melindungi diri kita. Jadi saya katakan tadi terkait dengan iman di sini. Kalau kita memang bisa menyerahkan semua kepada Tuhan dan percaya bahwa masih ada Tuhan yang dapat melindungi kita, kita memang lebih mampu untuk mengampuni. Sebab kita tahu bahwa meskipun saya mengampuni dan meskipun saya menjadi lebih rawan dan dilihat oleh dia seolah-olah saya itu lemah, tapi saya percaya Tuhan akan melindungi saya. Jadi tidak apa-apa saya memberikan pengampunan, karena saya tahu Tuhan akan tetap melindungi saya. Disebabkan tadi saya katakan ada korelasi ya antara iman, percaya bersandar sepenuhnya pada Tuhan untuk melindungi kita, dan kemampuan untuk mengampuni. Ya, silakan. Ada orang konsep imannya begini Pak Paul, ya udah saya nggak usah membalaskan, pembalasan dari Tuhan jauh lebih dahsyat dari apa yang saya bisa lakukan. Berarti sebenarnya dia bukan murni mengampuni dong Pak. Berarti dia berpikir ya udah pembalasan dari Tuhan pasti lebih besar daripada yang saya bisa lakukan gitu loh Pak Paul. Oke, saya kira itu juga
dimaklumi oleh Tuhan ya. Dalam kemarahan, dalam kesakitan, kita sebetulnya ingin membalas. Tapi Tuhan meminta kita berhenti. Berhenti ya hanya pada pengekspresian kemarahan itu. Dan salah satu bentuknya adalah yang tadi Ibu Wulan katakan. Tuhan, balaskan sakit hatiku. Biarlah engkau nanti yang memukulnya supaya dia kapok dan sebagainya. Silakan, tidak apa-apa. Karena itu adalah cetusan ya. Hati kita yang telah disakiti oleh orang. Agung kayaknya jiwanya merasa itu nggak sepantasnya Pak Pol diucapkan. Iya, saya ngerti. Ya, seolah-olah itu mengotori lidah ya, mengotori hati, tidak kudus lagi. Tapi itulah yang dilakukan oleh Daud ya di dalam Mazmurnya. Berkali-kali Daud berkata hal-hal seperti itu. Patahkanlah rahangnya Tuhan. Seolah-olah Daud meminta Tuhan untuk menonjok musuhnya itu. Ya, jadi itu adalah cetusan ya, cetusan hati yang marah, yang sakit, dan Tuhan menerima. Sebab Tuhan sudah katakan, jangan membalas. Kalau membalas itu adalah milikku ya, hakku. Jadi selama engkau tidak membalas, engkau hanya mencetuskan perasaan-perasaan itu, nah Tuhan akan terima dan dengarkan, tidak apa-apa. Apakah nanti Tuhan benar-benar membalasnya seperti yang kita harapkan? Nah itu nanti juga adalah hak eksklusif Tuhan. Memang ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan, tapi kita percaya bahwa roh Tuhan yang ada di dalam diri kita itu akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa melakukan pengampunan, memberikan pengampunan kepada sesama kita, Pak Pol. Terima kasih sekali untuk perbincangan kali ini, juga untuk Ibu Wulan, terima kasih. Kepada para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih karena Anda telah